Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Javier Sekolah. Kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian tentang matematika, tentang grafik fungsi linear. Nah, langsung saja yuk guys ke anggota timnya. Pertama ada aku, Javier, sebagai pembicara dan juga pengedit video. Kedua ada Syara sebagai pembuat PPT. Dan ketiga, yang terakhir ada Ilmira sebagai perangkum dan pencari informasi. Nah, apa itu fungsi linear? Fungsi linear yaitu sebuah fungsi yang variabelnya berpangkat 1 atau fungsi yang grafiknya adalah garis lurus. Maka dari itu fungsi linear biasa disebut dengan persamaan garis lurus dalam tanda kurung PGL. Nah, juga setiap persamaan linear apabila dibuat grafik akan menghasilkan garis lurus. Nah, sedangkan bentuk umum fungsi linear sendiri yaitu adalah Y sama dengan AX plus B. Nah, di dalam fungsi Y sama dengan AX plus B ada yang namanya A, yaitu gradien atau kemiringan atau tingkat perubahan yang disimbolkan sebagai A dalam fungsi Y sama dengan AX plus B. Dilanjutkan ada yang namanya intercept. Intercept itu sendiri yaitu adalah nilai Y yang memotong sumbu Y yang disimbolkan B dalam fungsi Y sama dengan AX plus B. Nah, ada juga nih rumus kemiringan yaitu jarak vertikal per jarak horizontal atau rumus tingkat perubahan yaitu perubahan Y per perubahan X yang hasilnya akan sama-sama saja. Nah, kesimpulannya itu sendiri yaitu grafik fungsi linear Y sama dengan AX plus B itu adalah sebuah garis dengan kemiringan atau gradien atau tingkat perubahan A dan interceptnya itu sendiri yaitu adalah B. Nah, setelah mendengar penjelasan, mengapa kita tidak melatih dan mengasah kemampuan otak kita? Sekarang saya akan mengajari kalian cara membuat grafik dari fungsi linear. Sekarang kita contohkan dengan garis berwarna hijau. Misalnya kita mendapat persamaan yaitu Y sama dengan 2X min 1. Maka diketahuilah B atau intercept yaitu min 1 dan A yaitu adalah 2. Maka kalian buatlah titik yaitu di 0,-1 untuk interceptnya. Lalu untuk 2 nya sendiri atau A nya kalian bagi dengan 1. Maka hasilnya Y kita dapat 2 dan X adalah 1. Maka didapatlah garis seperti yang ada di gambar kanan kalian, yang dimana garisnya itu sendiri akan maju sebanyak 1 dan naik sebanyak 2. Nah, di soal selanjutnya kita mendapat persamaan Y sama dengan 2/3X plus 2. Maka di sini akan lebih mudah. Kita dapat Y-nya itu 2 dan X-nya adalah 3. Maka kalian buat titik pada 0.2 karena kita dapat interceptnya 2, lalu menjabarkan fungsi X, maka yaitu Y sama dengan 2, X sama dengan 3. Kita akan maju sebanyak 3 dan kita akan naik sebanyak 2. Maka didapat yaitu 2,3. Di soal berikutnya kita diminta untuk mencari persamaan garis atau Y melalui titik 3,4 dan kemiringannya atau A diketahui yaitu min 3. Jadi kita bisa mengetahui jika Y sama dengan AX plus B, maka kita substitusi. Y itu berarti adalah min 3X plus B, yaitu kita persamaan 1, lalu kita substitusi 3,4 ke persamaan 1, yaitu jadinya Y sama dengan min 3 dikali 3 plus B yang hasilnya min 9 plus B. Maka kita pindah ruas yaitu 4 tambah 9 plus B. Maka diketahui B nya adalah 13, maka Y nya adalah min 3X plus 13. Tapi jika kalian menemukan soal yang diketahui 2 titik tanpa diketahui kemiringannya, maka kita akan menemukan rumus baru yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 yang dapat kalian lihat rumusnya di gambar atas kanan. Nah, maka kalian substitusikan titik-titik ke rumus tersebut, yaitu jadi Y sama dengan 4 kurang 1 per 2 kurang min 4,
yang hasilnya 3/6. Jika dibulatkan yaitu 1/2. Lalu kalian pilih salah satu titik dan substitusikan. Titiknya bebas mau yang mana karena hasilnya akan sama-sama saja. Contohnya, maka aku pilih persamaan 1, maka 1 sama dengan 1/2 X plus B, yaitu sama dengan 1/2 X. X-nya kita ubah menjadi -4, yang dimana akan menghasilkan -2 plus B. Lalu saat kita pindah ruas, maka B diketahui jawabannya dari 3. Maka hasil akhirnya yaitu Y sama dengan 1/2 X plus 3. Nah, setelah kalian tahu apa itu grafik fungsi linear, kalian juga perlu tahu nih penerapan fungsi linear dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang matematika dan ekonomi, program linear dapat digunakan sebagai salah satu teknik optimasi produk dalam suatu pabrik maupun suatu perusahaan seperti ngedata atau sebagainya. Dan dalam bidang farmasi, program linear juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan dan memodelkan pengoptimasian produk obat. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman. Maaf jika ada kesalahan dan maaf Javier sedang tidak bisa ke facecam untuk hari ini.